persoalan COVID itu tidak berbahaya, tapi dengan syarat kita tahu cara menghadapinya. Dan berbahaya kalau kita tidak tahu cara menghadapinya. Sementara saya sendiri melihat cara menghadapi COVID itu gampang, asal kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi bincang-bincang bersama Ketua Himpunan Ulama Dayak telah hadir, Ayahanda Tusuk. Kita akan bincang di malam yang berbahagia ini tentang masalah pandemi COVID di masa new normal. Pada awal Aceh telah diapresiasi oleh pemerintah pusat dalam hal penanganan COVID-19 telah berhasil. Kemudian di masa new normal ini hingga saat ini jumlah sudah yang positif pasien COVID-19 di Banda Aceh sekitar 400-an. Namun bagaimanakah sikap dunia Dayak terhadap dunia pendidikan Dayak dan sikap daripada para ulama di Aceh terhadap cara mensikapi COVID-19. Kita akan langsung bincang-bincang bersama Ayahanda Tusuk selaku Ketua Himpunan Ulama Dayak Aceh. Baik Ayah, langsung saja ke inti pertanyaannya. Di masa new normal saat ini, pasca Idul Adha, menurut kalender Akademi Dunia Dayak, kita telah melakukan peliburan kepada santri 13 kemarin hingga tanggal 19 bulan Agustus 2020. Nanti santri yang telah libur akan kembali ke Dayak. Jadi bagaimana selaku Ketua Huda ada seluruh Dayak di Aceh ini bagaimana menyikapi untuk pemutusan mata rantai terhadap penyebaran virus COVID-19? Silakan. Terima kasih. Pertama, kita ingin sampaikan untuk semuanya, tidak cuma untuk dunia Dayak, berkaitan dengan COVID ini, bagaimana kita menyikapi. Pertama, kita tahu bahwa COVID ini dimulai lewat Wuhan, itu bulan Desember. Sekarang bulan Desember 2019, sekarang bulan Agustus. Artinya usianya sudah 8 bulan lah. Berarti 8 bulan itu kita mengamati dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam persoalan COVID ini. Ya, peristiwa-peristiwa di dunia, nasional, dan khususnya Aceh. Berarti 8 bulan kita sudah mengamati. Ini saya secara pribadi. Apa yang terjadi? Pertama, ketimbang datangnya COVID, lebih duluan datangnya informasi tentang COVID. Artinya tidak semua orang yang tersampaikan tentang informasi COVID tersampaikan COVID. Akhirnya ada dua sisi informasi yang berbeda. Ada informasi yang berhasil menakutkan siapapun yang mengkonsumsi informasi itu. Di sisi lain ada informasi yang memberanikan. Artinya dua-duanya ini ada sisi yang keliru. Yang takut terlalu takut, yang berani terlalu berani. Itu masalah yang terlihat di dalam sebuah kenyataan. Tapi dua sisi ini itulah dua sisi yang negatif di dalam menyikapi COVID. Terlalu berani itu bermasalah. Sehingga mengatakan nggak ada itu COVID. Terlalu takut juga bermasalah. Artinya dia kena COVID takut. Bermasalahnya karena rasa ketakutan. Maka oleh karena itu kita sudah diajarkan, kita umat Islam telah diajarkan oleh Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik
pekerjaan, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Artinya selalu berada di jalan tengah. Bagaimana jalan tengah di dalam menghadapi COVID? Kita harus tahu yang tengahnya di mana. Inilah perlu sebuah sikap yang bijak, hasil dari pemikiran yang bijak untuk menyikapi itu. Kalau saya begini, saya melihat persoalan COVID itu tidak berbahaya, tapi dengan syarat kita tahu cara menghadapinya. Dan berbahaya kalau kita tidak tahu cara menghadapinya. Sementara saya sendiri melihat cara menghadapi COVID itu gampang, asal kita mau. Kalau punya cara, kenapa takut? Air yang dalam itu berbahaya bagi orang yang tidak pandai berenang. Tapi air yang sedalam apapun, dia tidak berbahaya bagi orang yang pandai berenang. Beginilah kita menghadapi COVID. Kita pandai bersikap untuk menghadapi COVID. Sementara teori untuk bersikap menghadapi COVID kan gampang. Pertama, jaga imunitas. Imun tubuh itu yang paling utama. Itu sebuah kekuatan yang ada dalam tubuh kita yang tidak berpengaruh dengan COVID. Ya, jaga imun tubuh, jaga kesehatan, jaga istirahat, olahraga. Artinya kalau sudah kuat, tersentuh dengan benturan yang kuat pun tidak akan timbul rasa sakit. Yang rasa sakit itu bagi orang yang sakit. Itu pertama, kita sudah tahu cara. Yang kedua, kita hidup gaya Islam aja. Di situ otomatis akan terhindari COVID. Islam itu bersih. Malah kita disunatkan wudhu. Setiap hilang wudhu, disunatkan wudhu. Selalu dalam wudhu. Pahala dapat, corona terantisipasi. Dan banyaklah protokol-protokol kesehatan yang semuanya sebenarnya gampang. Jadi untuk apa takut? Terlalu berani itu berbahaya. Kalau saya sendiri mengatakan tidak ada COVID, di mana tahu nggak ada? Dasar apa Anda mengatakan tidak ada? Orang mengatakan pasti ada. Saya ini ya bukan ahli medis, bukan bidangnya, ini memastikan ada. Anda tahu dari mana? Ya, dari medis, dari dunia kesehatan. Kalau mereka tipu itu gimana? Karena kita kan orang beriman, gak wajib beriman. Rukun iman cuma 6. Tapi mengatakan tidak itu Anda tahu dari mana, memastikan ada itu Anda tahu dari mana, kan dari informasi. Tetapi karena otoritas kesehatan itu ada di tangan mereka, maka informasi yang kita konsumsi tentang penyakit, ya tidak ada cara lain. Kalau mereka menipu, ya di depan Allah nanti ada balasannya. Tapi kita harus bersikap bijak. Sikap yang paling bijak, ya percaya saja. Kalau percaya, aman dari segala sisi. Kalau tidak percaya, ada resiko. Kalau memang benar tidak ada, oke. Kalau ada gimana? Jadi ibaratnya kita orang umum ini, termasuk saya sendiri yang bukan di dalam dunia kesehatan, saya ingin bersikap paling bijak. Saya anggap aja diri saya itu orang buta yang berjalan di dalam kegelapan. Waktu lagi jalan, ada orang yang mengatakan, itu ada lubang yang dalam. Kan saya berpikir, ini apa benar atau tidak? Kalau dia nipu, berarti ini tidak ada lubang. Kalau dia benar, berarti ada lubang. Saya ambil sikap yang bagaimana? Ambil sikap yang paling bijak. Anggap aja ada. Artinya, disuruh loncat, loncat aja. Walaupun tidak ada lubang. Kalau ternyata tidak ada, sudah loncat di jalan yang tidak ada lubangan.
Tapi berbahaya nggak? Kita loncat, tidak ada lubang, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Yang berbahaya Seandainya yang mana? Ada lubang, tidak loncat. Kita jatuh. Kalau kita loncat, ada lubang, berarti kita sudah loncat. Nggak ada lubang, ya tertipu. Tetapi nggak ada berbahaya, nggak ada bahayanya. Beginilah sikap yang paling bijak. Maka oleh karena itu, saya nggak takut. Pertama, karena tahu caranya. Kita diajarkan caranya. Yang kedua, dari informasi-informasi semuanya. Ini kalau untuk Indonesia katanya kan 95% bisa sembuh. Iya. Cuma 5% kan? Berarti nggak berbahaya. Yang sudah terpaparnya tadi 5%. 5% yang meninggal. Berarti nggak berbahaya. Apa yang terlalu takut? Iya. Tetapi berbahaya apabila kita salah menyikapi. Tidak bijak menyikapi. Nah, itu saya rasa sikap kita, ikuti aja apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Khairul umuri awsatuha. Jalan tengah wasatiyah. Ya, begitulah untuk wasatiyah. Bainat tafriq wa ifrat. Artinya jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Tetapi jalani di jalan tengah. Mana jalan tengah? Itu jalan yang bijak. Ikuti arahan ahlinya. Kalau mereka menipu kita, berarti mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kita kan nggak berbahaya. Nah, yang paling bijak, percaya aja, pasti selamat. Ihtiyati, kalau kata istilah agama. Khususnya kalau untuk anak daya pesantren ini khususnya ya, saya sebagai ketua Huda juga, kenapa harus kita nggak ikut belajar? Ini bagaimana? Belajar jalan, kita terselamatkan. Itu juga ada cara. Mengatakan jangan belajar karena corona. Ya, kita selamat dari corona. Tetapi kita tidak selamat dari kebodohan dan kejahilan. Tidak terselamatkan dari masa depan kita, masa depan generasi kita. Itu bagaimana? Alangkah paling bijak, dua-duanya harus jalan. Ya, apakah ayah untuk menghadapi kembalinya santri untuk ke Daya? Santri ribuan, biasanya ribuan. Jadi bagaimana cara menghadapi protokolnya, bagaimana sehingga jika ada yang memang terpapar, karena kan mereka di kampung, jadi Daya bisa memastikan anak santri itu yang positif atau tidak? Tidak, siapapun nggak bisa memastikan. Semuanya hasil analisa. Dunia kesehatan sendiri hasil analisa. Boleh tepat, boleh tidak. Tapi kita antisipasi aja. Masa kita orang daya yang tidak punya latar belakang medis mau memastikan corona atau enggak? Itu bukan bidang kita. Jaga aja, jangan, supaya kalau ada itu gimana? Misalnya rentan, flu, pilek, pisahkan mereka. Apa hari 10 hari, 14 hari, pisahkan dulu mereka. Jangan bergabung dengan yang sehat itu. Kalau lewat 14 hari semuanya udah aman, selesaikan. Dan menjadi sebuah karantina yang bagus di dunia pesantren. Kesehatan juga dijaga. Coba kalau seandainya pemerintah itu benar-benar komit, ya. Ini adalah pesantren ini bagian dari masyarakat mereka juga, bagian dari rakyat mereka juga. Sediakan semua fasilitas untuk yang bersih, sanitasi, cuci tangan itu yang bersih, kan gampang. Coba kalau buat karantina lain berapa habis biaya? Gedung segala macam fasilitas. Ini sudah ada, manfaatkan sebagai satu sisi dia tempat pembelajaran, pendidikan, di sisi yang lain itu berfungsi sebagai karantina. Kalau lockdown secara umum itu kan nggak sanggup kita. Kita bukan negeri yang ekonominya bagus. Kita negeri yang nggak sanggup. Ya terpaksa harus beginilah. Nah, maka itulah yang sangat perlu. Ikutilah dalam menghadapi semua suasana, semua peristiwa, semua kejadian, kita harus di tengah-tengah. Jangan terlalu takut sehingga kita menjadi pasif, malah akan terjadi beban psikologis. Ini yang susah kita
orang yang terlalu takut ini, kadang-kadang dia takut orang-orang yang sudah kena corona, padahal sudah tidak bahaya lagi kalau dia sudah negatif. Dia sudah negatif, pertama positif, udah itu sudah negatif, selesai. Tapi orang yang terpengaruh dengan rasa takut dari corona, dia akan mengisolasi orang itu. Seakan-akan orang itu orang yang menjijikkan, menakutkan. Ini menjadi masalah. Itu juga over. Maka sikap kita harus bijak, jangan terlalu takut. Kalau kata medis itu tidak berbahaya, itu apa takut? Jangan melihat itu hina. Saya lebih hina kalau mau takut, lebih takut kepada TBC. Karena pengaruh TBC itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih ganas ketimbang dengan corona. Jadi nggak usah takut. Cuma kita bisa selamat, kita harus yakin bahwa kita bisa selamat secara adat, semuanya dari Allah. Tapi secara adat, secara kebiasaan, kalau kita menjalani caranya, insya Allah selamat. Karena terbukti dalam kondisi begini pun kita nggak sempurna sekali bersikap benar di dalam menghadapi COVID, masih juga cuma 5% kan? Ya kan? Jadi kesimpulannya begini aja, nggak usah takut kalau kita menghadapinya dengan cara-cara yang tepat dan benar, dan cara itu kita gampang tahu dan gampang wudhu, mana ada sulit sekali. Kalau perlu untuk 14 hari di daya itu, kalau kata medis jangan kontak dulu, kan nggak salaman juga, kan nggak apa-apa. Bukan antisipasi salaman, ini lagi ozor, pun nggak apa-apa. Yang jangan tutup daya, jangan gagal pendidikan mereka. Beban kebodohan dan kejahilan itu jauh lebih besar resikonya dengan beban berperilaku yang sesuai, yang sinergis dengan menghadapi COVID ini. Gitu kira-kira. Ya, baik, satu lagi ya. Jadi mengenai sistem pembelajaran di Daya, apakah ada surat khusus atau perintah khusus dari pemerintah Aceh untuk menghentikan sementara proses belajar mengajar Daya atau tidak? Untuk saya, saya tidak tahu ada. Mudah-mudahan itu tidak ada. Tidak ada. Ya? Mungkin semuanya juga tahu. Artinya kita punya cara. Punya cara sendiri. Punya cara tersendiri. Dan cara itu juga selalu bersinergis dengan apa yang diinformasikan dari dunia kesehatan. Baik, untuk saat ini demikian perbincangan kita bersama Ketua Himpunan Ulama Daya, Ayahanda Tusuk atau Tunku Haji Muhammad Isu Awahab, pimpinan Daya Babu Salam Al-Aziziyah Junid. Demikian kita undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.